Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang cara melakukan dan menginterpretasikan regresi linier berganda. Namun sebelumnya, kita akan memahami dulu apa itu tujuan dari regresi linier berganda ini. Jadi, analisis regresi berganda adalah suatu metode pendekatan untuk permodelan hubungan antara beberapa variabel dependen dan variabel independen. Kalau yang sederhana itu 1, kalau yang berganda itu berarti 2 dan lebih. Tujuannya untuk apa? Yang pertama untuk memprediksi nilai Y, dan yang kedua untuk mengukur besarnya pengaruh antar variabel. Jadi, kalau regresi itu untuk mengetahui pengaruh, kalau korelasi itu untuk mengetahui hubungan. Syaratnya apa saja? Pertama, variabel independen lebih dari 1. Namanya juga berganda, jadi lebih dari 1. Kemudian data sudah valid dan reliable. Kemudian yang ketiga, variabel berhubungan linier. Yang keempat, berdistribusi normal. Yang kelima, tidak heteroskedasitas. Dan yang keenam, tidak autokorelasi. Jika syarat-syarat ini sudah terpenuhi, maka kita akan membuat dulu modelnya di sini. Yang pertama adalah untuk X1 kita ambil variabel minat. Yang X2 kita ambil variabel bakat, dan untuk Y-nya kita ambil variabel kinerja. Kita di sini ingin mengetahui bagaimana minat, apakah berpengaruh terhadap kinerja, atau bakat, apakah berpengaruh terhadap kinerja, dan kita akan melakukan analisis. Di sini kita harus mengetahui dulu langkah-langkahnya. Yang pertama adalah menentukan hipotesis. Hipotesisnya ada 2, yaitu hipotesis pertama dan hipotesis kedua. Hipotesis pertama yaitu H0 tidak ada pengaruh signifikan antara minat terhadap kinerja. Kemudian H alternatifnya ada pengaruh signifikan antara minat dengan kinerja. Kemudian yang kedua, hipotesis kedua itu H0-nya tidak ada pengaruh signifikan antara bakat dengan kinerja, dan H alternatifnya ada pengaruh signifikan antara bakat dengan kinerja. Kemudian langkah kedua, kita akan menentukan taraf signifikansi yang saya tetapkan untuk kali ini adalah alfa 5%. Itu artinya, jika terjadi kesalahan, maka maksimal kesalahannya 5% dan tingkat kepercayaannya itu adalah 95%. Walaupun sebenarnya banyak yang menggunakan 1% atau 10%. Tapi di sini kita tetapkan 5% saja. Langkah ketiga adalah kriteria pengujian. Di sini ada nilai signifikansi. H0 diterima jika signifikansinya lebih besar daripada 0,05, artinya tidak ada pengaruh. H0 ditolak jika signifikansinya itu lebih kecil daripada 0,05, maka artinya ada pengaruh. Kemudian juga kita bisa lihat dari T hitungnya. T hitung itu jika lebih besar daripada T tabel, artinya ada pengaruh X terhadap Y. Dan jika T hitung itu lebih kecil daripada T tabel, maka tidak ada pengaruh dari X terhadap Y. Kemudian dalam regresi berganda juga kita akan melihat F hitung atau uji F. Di sini, jika F hitungnya lebih besar dari F tabel, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Jika F hitungnya lebih kecil daripada F tabel, artinya X tidak berpengaruh terhadap Y. Di sini juga kita akan mengetahui koefisien determinasi, yaitu untuk mengetahui persentase pengaruh yang diberikan X terhadap Y. Langkah keempat adalah membandingkan signifikansi dengan kriteria yang sudah ditentukan, dan yang kelima adalah mengambil kesimpulan. Di sini sudah saya buat, yaitu antara kinerja, minat, dan bakat dengan 30 sampel di sini, dengan X1 sebagai variabel minat, X2 adalah variabel bakat, dan Y-nya adalah kinerja. Seperti model yang telah tadi kita lihat. Di sini, dari data ini kita akan copy data ini kepada SPSS.
Kemudian kita akan analisis menggunakan SPSS. Kita buka SPSS-nya. Dari Excel kita akan copy ke SPSS. Data tadi kita copy ke SPSS dan kita paste di sini. Nah, kemudian di variable view-nya kita ganti yang satu menjadi X1, yang dua menjadi X2, dan yang tiga menjadi Y. Kemudian desimalnya kita nolkan. Dan labelnya juga kita ganti, X1 menjadi minat, yang X2 itu adalah bakat, dan yang Y itu adalah kinerja. Kemudian kita langsung analisis, klik analyze, kemudian regression, kemudian linear. Nah, di sini yang dependent itu adalah yang Y. Artinya masukin variabel Y ke dependent. Kemudian minat dan bakat ini adalah variabel bebas atau variabel X. Ada dua di sini, maka dua-duanya masukin ke kolom independent. Setelah kedua-duanya masuk, maka klik OK. Di sini kita lihat sudah ada 4 tabel yang menunjukkan bahwa hasil sudah diketahui. Hasil ini kita akan masukkan ke dalam slide presentasi untuk kita interpretasikan. Nah, di sini kita akan lihat bahwa tabel di atas ini menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Variabel yang dimasukkannya adalah pertama ada bakat dan minat, yang X, kemudian X1-nya minat, X2-nya bakat, kemudian di sini ada Y-nya yaitu kinerja dengan menggunakan metode enter. Jadi untuk tabel ini kita melihat bahwa tabel ini hanya untuk menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan. Kemudian di tabel kedua kita melihat bahwa ini namanya adalah tabel model summary. Di sini, model summary ini menjelaskan besar nilai korelasi atau hubungan R, yaitu sebesar 0,688. Dari mana ini? Dari sini. R-nya 0,688. Dan R square-nya atau koefisien determinasi, yaitu koefisien determinasi atau R square sebesar 0,473. Artinya bahwa pengaruh variabel bebas, bakat, dan minat terhadap variabel terikat atau kinerja sebesar 47% jika dipersenkan, atau sebesar 0,47. Sedangkan sisanya dari 100% dikurangi 47, yaitu sisanya 53% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Jadi, jika pengaruhnya itu 100%, bakat dan minat itu hanya berpengaruh 47. Sisanya 53 itu adalah variabel lain yang tidak diteliti pada saat ini, gitu. Kemudian di tabel ketiga kita akan melihat di sini namanya ANOVA. Tabel ini menjelaskan nilai F hitung. Kita lihat di sini bahwa F hitungnya adalah 12,139. Hal ini sebenarnya beberapa para ahli itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa F hitung ini adalah untuk uji grup, yakni secara bersama-sama atau secara simultan bahwa X1, X2 berpengaruh terhadap Y. Jadi, variabel bebas itu berpengaruh secara grup terhadap Y. Ada juga mengatakan bahwa nilai F ini hanya untuk melihat model grup. Jika di situ F hitungnya lebih besar daripada F tabel, artinya model yang digunakan itu sudah fit. Nah, di sini pendapat 1 ataupun pendapat 2 itu mempunyai dasar masing-masing. Jadi, tergantung kepada kita mau ngambil yang mana. Kita lihat di sini bahwa F hitung adalah 12,139 dan F tabelnya 3,34. F tabel dapat dari mana? F tabel dapat dari tabel distribusi. Nanti kita lihat ya bagaimana cara mencarinya.
Di sini ternyata F hitung itu lebih besar daripada F tabel. F hitungnya 12,139 sedangkan F tabelnya 3,34. Sesuai dengan kriteria yang sudah kita tetapkan bahwa jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka artinya jika melihat dari pendapat 1, itu artinya ada pengaruh simultan atau bersama-sama antara variabel minat dan bakat terhadap kinerja. Namun, jika mengikuti pendapat yang kedua, maka kita lihat di F tabel itu bahwa model sudah fit atau sudah cocok. Di sini juga terlihat bahwa nilai signifikansi itu 0,00. Itu lebih kecil daripada 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel kinerja. Dan artinya, jika mengikuti pendapat 1 bahwa minat dan bakat terhadap kinerja itu mempengaruhi, ataupun model yang sudah dibuat sudah fit. Seperti itu. Kemudian kita lihat di sini bagaimana cara melihat F tabel yang tadi. Nah, rumusnya adalah F, di sini ada huruf K. K ini adalah variabel bebas. Kita menggunakan variabel bebasnya itu 2, yaitu minat dan bakat. Jadi, di sini K-nya ada 2. Kemudian di sini ada N min K. N itu tadi sudah dikatakan bahwa N ini adalah sampel, jumlah data. Tadi ada 30 datanya. 30 dikurangi K, dikurangi 2, jadi 28. Nah, kita masuk ke, lihat tabelnya, di sini ada angka 2. Angka 2, kemudian tarik ke bawah, lihat angka yang ke-28. Nah, ini. Jadi 3,34. Maka tadi disebutkan bahwa F tabelnya 3,34. Kalau seandainya variabel X-nya lebih banyak, misalnya ada motivasi atau lain-lain, jadi di sini itu tergantung pada variabelnya ada berapa. Seperti itu. Itu cara menentukan nilai F tabel. Nah, di sini jadi F hitung itu lebih besar daripada F tabel. Ini menunjukkan bahwa ada pengaruh. Seperti itu. Selanjutnya, di sini ada koefisien untuk melihat konstan. A, angka konstan dari unstandardized coefficient, itu nilainya adalah 11,148, yang ini. Angka konstan ini berarti bahwa ada minat atau X1 dan bakat atau X2, maka nilai konstan kinerjanya juga akan ada sebesar 11,148, begitu. Ini artinya seperti itu. Kemudian kita lihat yang B. Di sini B-nya itu koefisien regresi minat, di sini yang minat. Yang minat itu adalah 0,472. Ini artinya bahwa setiap penambahan 1% tingkat variabel minat, maka akan meningkatkan kinerja sebesar 0,472. Kemudian di B juga di sini ada angka koefisien bakat. Di sini bakat nilainya adalah 0,263. Artinya bahwa setiap penambahan 1% tingkat bakat maka akan meningkatkan kinerja sebesar 0,263. Rata-ratanya 0,263. Nah, di sini koefisien regresinya bernilai positif karena di sini tidak ada yang negatif ya. Maka dibuatlah persamaannya. Persamaannya yaitu Y sama dengan A plus BX1 plus BX2. Kenapa ini plus? Karena tadi positif kedua-duanya. Plus E. Nah, di sini A-nya itu tadi sudah ketahui bahwa 11,148. Ya, ini. Kemudian BX1-nya, yaitu yang minat, adalah 0,472. Ini. Kemudian bakatnya adalah 0,263X plus E. Nah, ini persamaannya. Kemudian untuk melihat pada kolom sig itu signifikansi 0,03, di sini 0,03, itu lebih kecil daripada 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel minat berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja.
Sedangkan bakat di sini adalah 0,113. 0,113 itu lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa bakat tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Begitu. Nah, di sini kita untuk lebih puasnya lagi melihat uji T. Uji T di sini pada kolom T hitung, minat terlihat bahwa nilai T hitungnya di sini 3,201. T hitung itu lebih besar daripada T tabel. T tabelnya 2,051. Bagaimana cara melihat T tabel? Nanti kita ke depan akan bahas. Pokoknya kita lihat dulu bahwa di sini katanya nilai T tabelnya 2,051. 2,051 ini lebih kecil daripada T hitung 3,201. Jadi, karena T hitung lebih besar dibandingkan T tabel, artinya minat berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Kemudian, pada kolom T hitung, kita lihat di bakat itu di sini adalah 1,637. T hitungnya 1,637, sedangkan T tabelnya sama dengan yang atas, itu 2,051. Itu artinya T tabel lebih besar daripada T hitungnya. T hitung lebih kecil daripada T tabel. Sesuai dengan kriteria, jika T hitung lebih kecil dibandingkan T tabel, maka bakat tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja. Nah, kemudian di sini kita lihat cara melihat T tabel itu seperti apa. Rumusnya adalah A dibagi 2, kemudian N dikurangi K dikurangi 1. A itu adalah alfa, K itu adalah jumlah variabel X. Di sini tadi kita sudah menggunakan variabel X-nya 2, yaitu minat dan bakat. Jadi nanti K-nya adalah 2. Alfanya adalah 0,05 yang sudah kita tetapkan dibagi 2. 2 ini berarti jadi 0,025. Kemudian N-nya sampelnya 30 dikurangi variabel bebasnya 2 dan dikurangi 1. 1 ini adalah rumus, jadi 30 dikurangi 3, 27. Angka 27 ini bisa dilihat di tabel ANOVA yang tadi. Kemudian hasil dari melihat T tabel, bahwa T tabel itu jatuh di angka 2,051. Kita lihat di sini. Nah, di sini juga sudah ada, saya simpan juga rumusnya. Di sini 0,025 ya, ini 0,025. Kemudian DF-nya itu 27. Ini 27, ini 0,025. Jadi T tabelnya jatuh di angka 2,051 gitu. Dan ini ternyata jatuhnya di sini. Untuk minat itu T hitung lebih besar daripada T tabel. Tapi untuk bakat T hitung lebih kecil daripada T tabel. Untuk minat dia berpengaruh, untuk bakat dia tidak berpengaruh. Begitu ya. Nah, kemudian jadi kesimpulannya adalah untuk hipotesis pertama, terdapat pengaruh positif signifikan antara minat terhadap kinerja. Semakin tinggi minat belajar, maka kinerjanya akan meningkat. Kedua, terdapat pengaruh positif tidak signifikan antara bakat dengan kinerja. Walaupun berbakat tidak menentukan kinerja meningkat. Begitu, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.